saya akan membuat video pembelajaran tentang teknik pelaksanaan tes hasil belajar dan penilaian keterampilan proses. Materi yang pertama, teknik pelaksanaan tes hasil belajar. 1. Teknik pelaksanaan tes tertulis. Agar pelaksanaan tes tertulis dapat berlangsung dengan baik, pelaksanaan tes tertulis hendaknya dijauhkan dari keramaian dan juga kebisingan. Ruang tes pun hendaknya cukup leluasa dan tidak memungkinkan untuk melakukan kerjasama. Lembar tes diletakkan dalam posisi terbalik, sanksi telah ditetapkan bagi yang melakukan kecurangan, dan melihat kehadiran siswa melalui daftar hadir. 2. Teknik pelaksanaan tes lisan. Sebelum tes lisan dilaksanakan, pemberi tes sudah menyiapkan beberapa jenis soal yang akan diajukan kepada peserta tes dengan pedoman yang berisikan jawaban, kriteria, waktu tes, variasi soal, dan pedoman penskoran yang tegas agar tes yang diberikan valid, baik dari segi isi maupun konstruksinya. Maka pemberian skor atau nilai hasil tes lisan setelah seluruh peserta tes menjalani tes lisan tersebut. 3. Teknik pelaksanaan tes perbuatan. Pelaksanaan tes perbuatan digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat psikomotorik atau keterampilan. Tes ini hendaknya dilaksanakan secara individual. Tujuannya adalah mengamati dengan teliti cara yang ditempuh oleh pemberi tes dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Guru telah menyiapkan lembar instrumen penilaian dengan di dalamnya telah ditentukan hal-hal yang harus diamati dan diberi penilaian. Materi kedua tentang penyusunan instrumen tes hasil belajar. Menurut Yusuf, langkah-langkah penyusunan tes hasil belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian. Kedua, mengembangkan spesifikasi atau blueprint. 3. Mengembangkan ruang lingkup ujian. 4. Memilih tipe atau item butir soal. 5. Mempersiapkan penyusunan item atau butir soal. 6. Menyusun item atau butir soal. 7. Mereview item dan mengadministrasikan tes atau pelaksanaan tes. 8. Menskor dan mengolah tes. 9. Menginterpretasikan tes. 10. Menggunakan tes untuk perbaikan kegiatan dan pembelajaran serta grading. Ketiga, metode penilaian keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa sendiri. Siswa diberi kesempatan untuk terlibat langsung kegiatan-kegiatan ilmiah seperti yang dikerjakan pada ilmuwan, tetapi pendekatan keterampilan proses tidak bermaksud menjadikan setiap siswa menjadi keilmuan. Menurut Suryo Subroto, langkah-langkah pelaksanaan keterampilan proses yaitu: yang pertama, pemanasan T. Tujuan kegiatan ini untuk mengarahkan siswa pada pokok permasalahan agar siap baik secara mental, emosi maupun fisik. 2. Proses. Proses pembelajaran hendaknya selalu mengikutkan siswa secara aktif guna mengembangkan kemampuan-kemampuan siswa. 3. Pengamatan. Tujuan kegiatan ini untuk melakukan pengamatan yang terarah tentang gejala fenomena sehingga mampu membedakan yang sesuai dan tidak yang sesuai dengan pokok permasalahan. 4. Interpretasi hasil pengamatan tujuan. Kegiatan ini untuk menyimpulkan hasil pengamatan yang telah dilakukan berdasarkan pada pola hubungan antara hasil pengamatan yang satu dengan yang lainnya. 5. Peramalan. Hasil interpretasi suatu pengamatan kemudian digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan kejadian yang belum diamati atau yang akan datang. 6. Aplikasi konsep. Yang dimaksud dengan aplikasi konsep adalah menggunakan konsep yang telah diketahui atau dipelajari dalam situasi baru atau dalam menyelesaikan masalah. 7. Komunikasi. Kegiatan ini bertujuan mengkomunikasikan proses dan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik dalam bentuk kata, grafik, bagan maupun tabel, dan secara lisan ataupun tertulis. Yang terakhir yaitu tentang penilaian keterampilan proses.
Penilaian merupakan tahapan penting dalam proses pembelajaran. Penilaian dalam pembelajaran dapat dimaknai sebagai membawa konten, proses, dan sikap ilmiah secara bersama-sama. Penilaian dilakukan terutama untuk menilai kemajuan siswa dalam pencapaian keterampilan proses tersebut. Menurut Smith dan Welliver, pelaksanaan penilaian keterampilan proses dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, pretest dan posttest. Guru melaksanakan penilaian keterampilan proses sains siswa pada awal tahun sekolah. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing siswa tersebut. Kedua, diagnostik. Guru melaksanakan penilaian keterampilan proses sains siswa pada awal tahun pembelajaran. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan pada bagian mana siswa memerlukan bantuan dengan keterampilan proses. Ketiga, penempatan kelas. Guru melaksanakan penilaian keterampilan proses sains siswa sebagai salah satu kriteria dalam penempatan kelas. Misalnya, kriteria untuk memasuki kelas akselerasi, kelas sains, atau kelas unggulan. Keempat, pemilihan kompetisi siswa. Guru melaksanakan penilaian keterampilan proses sains siswa sebagai kriteria utama dalam pemilihan siswa yang akan ikut dalam lomba-lomba sains. Dan terakhir, bimbingan karir. Biasanya para peneliti melakukan uji coba menggunakan penilaian keterampilan proses sains untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki potensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan dibina ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teknik pelaksanaan tes hasil belajar dan penilaian keterampilan proses. Semoga dengan adanya materi ini kita dapat lebih memahami tentang teknik pelaksanaan tes hasil belajar dan penilaian keterampilan proses. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.